Ya, salam. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Pendeta Muhammad Ramli, untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Makassar. Sebelum kita membahas materi kita pada saat ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak saya sekalian. Nah, yang pertama tentang KBS. Nah, seluruh KBS yang lalu, yang dari kelas 1 dan 2, itu tetap berfungsi sebagai KBS sekarang di kelas masing-masing. Nah, yang kedua, saya berharap supaya KBS ini membuat grup WA kelas. Ya. Nah, membuat grup WA kelas. Nah, karena kita akan melihat nanti kehadiran anak-anak sekalian lewat grup WA. Jadi nanti KBS-nya membuat daftar listnya, ya, siapa-siapa yang hadir, dan kemudian semua bisa mengisi di situ. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa memantau, melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nah, kemudian tugas yang berikut dari KBS adalah menyampaikan atau mengingatkan kepada teman-temannya terkait dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan kapan harus masuk sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Ya, jadi nanti KBS bisa berkomunikasi kepada teman-temannya dan juga berkomunikasi dengan Bapak. Nah, jadi sekali lagi, KBS yang dulu kelas 1, sekarang dia naik kelas 2, itu tetap menjadi KBS Bahasa dan Sastra Makassar. Kemudian yang dulu kelas 2, sekarang naik ke kelas, dulu kelas 11, sekarang naik kelas 12. Nah, itu tetap menjadi KBS di kelasnya masing-masing dengan tugas-tugas yang Bapak sudah sampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita berbicara, membahas tentang salah satu tokoh utama dari kerajaan Goa. Ya, meskipun tokoh ini juga kalian mungkin sudah pernah belajar di sejarah ataupun di mana. Tetapi dalam Bahasa dan Sastra Makassar ini perlu kita melihat ulang, karena beliau adalah simbol dari masyarakat Sulawesi Selatan, ya, yang dulu adalah Raja Goa. Nah, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, kenapa di dalam Bahasa dan Sastra Makassar ini kita belajar? Nah, kita akan melihat sebenarnya tentang keberanian dan kejujuran dari seorang Sultan Hasanuddin, dan itu yang menjadi representasi dari masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Nah, anak-anak sekalian, Sultan Hasanuddin itu punya nama asli Imal Lumbasi Muhammad Bakir Daimat Tawang
Karaeng Bonto Mangape. Ya, jadi nama aslinya itu Imal Lumbasi Muhammad Bakir Daimat Tawang Karaeng Bonto Mangape. Nah, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Nah, gelar Sultan itu diberikan ketika ia memeluk Islam sebagai agamanya. Nah, Sultan Hasanuddin ini lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Nah, ia meninggal dunia di Makassar pada tanggal 12 Juni 1670. Nah, orang tua Sultan Hasanuddin itu bapaknya bernama Sultan Malikus Said. Ya. Jadi nama bapaknya itu Sultan Malikus Said. Kemudian ibunya bernama Isakbe Tokmok Lakuntu. Ya, jadi itu nama ibunya, Isakbe Tokmok Lakuntu. Nah, dia memiliki beberapa saudara, misalnya Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Jekne. Ya. Sekali lagi, saudaranya itu Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Jekne. Kemudian yang berikut Karaeng Bonto Majannang dan Karaeng Tololo. Nah, itu saudara-saudara dari Sultan Hasanuddin. Nah, ia mempunyai istri yang bernama Ibate Daeng Tommi. Ya. Ibate Daeng Tommi, Imami Daeng Sanging, Idaeng Taklele, dan Ihatija Ilok Motobo. Ya, jadi dia memiliki beberapa istri. Ya, yang pertama itu Ibate Daeng Tommi, kemudian Imami Daeng Sanging, kemudian Idaeng Talele, dan Ihatija Ilok Motobo. Nah, itu istri dari Sultan Hasanuddin. Nah, kemudian ia memiliki beberapa anak, misalnya Karaeng Galesong, Sultan Amir Hamzah, Sultan Muhammad Ali. Ya, Karaeng Galesong, Sultan Amir Hamzah, dan Sultan Muhammad Ali. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin ini mendapat gelar pahlawan nasional, dan dia mendapatkan itu karena jasa-jasa beliau dalam usahanya mengusir penjajah dari republik ini. Nah, ia diberi gelar oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya di dalam mempertahankan daerahnya dari upaya penjajahan dari
VOC atau Belanda. Nah, karena itu ia wafat, ia gugur dalam perang melawan Belanda. Karena ia ingin mempertahankan kerajaan Goa dari penjajahan Belanda. Nah, karena itu ia gugur dalam perang melawan Belanda. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa setelah dia memeluk agama Islam, dia mendapat nama baru atau gelar yang disebutkan Sultan Hasanuddin Tumenanga Riballa Pangkana. Ya, jadi cukup panjang juga gelarnya, tetapi dia lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Nah, dia disebut sebagai ayam jantan dari timur, atau dalam bahasa Belanda de Half van den Oosten, ya, karena keberaniannya ya melawan penjajah Belanda. Nah, beliau diangkat menjadi Sultan ke-6 Kerajaan Goa dalam usianya yang muda. Itu baru berusia 24 tahun. Itu pada tahun 1655 dia menggantikan ayahnya Sultan Maliku Said yang pada saat itu wafat. Ya, jadi dia menjadi Raja Goa dalam usia yang masih sangat muda. Ya, pada usia 24 tahun. Nah, selain ia mendapat bimbingan dari ayahnya, nah, Sultan Hasanuddin ini juga mendapat bimbingan mengenai pemerintahan melalui Karaing Patingaloang, ya, seorang mangkubumi kerajaan Goa. Ya, jadi dia sebagai putra mahkota, dia selain dididik oleh ayahnya Maliku Said, maka dia juga mendapat pendidikan khusus terkait dengan ilmu pemerintahan dari seorang yang bernama Karaing Patingaloang, ya. Nah, beliau juga merupakan guru dari Harumpalaka, ya, ini di Raja Bone, ya. Nah, lalu bagaimana perjuangan dari Sultan Hasanuddin? Nah, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Raja Goa mencapai puncak kejayaannya. Nah, beliau merupakan putra kedua dari Sultan Maliku Said, Raja Goa yang ke-15. Nah, Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda yang diwakili VOC pada waktu itu sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, khususnya untuk di wilayah timur Indonesia. Nah, karena itu dia mau tidak mau harus berhadapan dengan VOC yang pada saat itu sangat ingin menguasai pasar rempah-rempah di bagian timur Indonesia. Nah, Sultan Hasanuddin tidak mau Belanda atau VOC menguasai pasar rempah-rempah itu, karena itu dia dengan sekuat kemampuannya
berusaha untuk menjaga dan mempertahankan kerajaan Goa dari invasi dari Belanda atau VOC. Nah, anak-anak sekalian, sejak pemerintahan Sultan Hasanuddin, sejak pemerintahan Sultan Alauddin hingga Sultan Hasanuddin, nah kerajaan Goa tetap berpendirian sama, yaitu menolak keras monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC Belanda. Dan saat itu Goa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Dan Goa juga itu dikenal memiliki angkatan laut yang cukup hebat pada waktu itu. Nah, pada tahun 1666 di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pelman, nah, company atau VOC berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil. Tetapi mereka belum berhasil menundukkan kerajaan Goa yang dikenal memiliki armada laut yang sangat tangguh dan juga pertahanan yang sangat kuat melalui Benteng Sombaopu. Ya. Nah, tercatat berikutnya tidak ada cara lain yang bisa ditempuh oleh VOC, oleh Belanda untuk menghancurkan kerajaan Goa yang dianggap sebagai penghalang bagi VOC Belanda untuk menguasai perdagangan atau pusat rempah-rempah di sebelah timur Indonesia, di bagian timur Indonesia. Dan penghalang utama adalah Sultan Hasanuddin. Nah, karena itu dengan segala kemampuannya Belanda berusaha untuk mengalahkan kerajaan Goa, dan dimulai tahun 1660 Belanda sudah mulai berusaha untuk menguasai kerajaan Goa atau menaklukkan kerajaan Goa. Nah, karena kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin begitu kuat, maka Belanda menggunakan apa yang kita sebut dengan politik adu domba. Nah, ia menggunakan Raja Bone di bawah pimpinan Arumpalaka yang merupakan kerajaan taklukan dari kerajaan Goa untuk bersama-sama melawan kerajaan Goa. Ya, jadi Belanda menggunakan Arumpalaka sebagai Raja Bone pada saat itu untuk bersama-sama melawan kerajaan Goa. Namun pada saat itu armada kerajaan Goa masih cukup kuat dan mereka belum bisa mengalahkannya.
Nah, pada pertempuran itu Panglima Bone disebut Tobala akhirnya tewas, tetapi Arupalaka berhasil meloloskan diri. Bahkan kerajaan Goa mencarinya sampai ke Buton. Dan perang ini berakhir dengan perdamaian. Nah, akan tetapi perjanjian damai ini tidak berlangsung lama karena Sultan Hasanuddin merasa dirugikan, kemudian menyerang dan merompak atau merampok 2 kapal Belanda, yaitu The Walvis dan Leeuwin. Dan pada saat itu Belanda sangat marah karena tindakan dari kerajaan Goa ini. Nah, kemudian pada tahun, jadi tadi itu pada tahun 1660 ya. Nah, kemudian pada tahun 1663 Arupalaka yang pada saat itu menetap di Batavia karena dia menghindari kejaran dari pasukan kerajaan Goa. Kemudian membantu VOC dalam mengalahkan kerajaan Goa yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, VOC Belanda mengirimkan armada perangnya yang besar yang dipimpin oleh Cornelis Spelman. Kemudian ia dibantu oleh Kapten Jonker dan pasukan bersenjata dari Maluku, persenjatanya dari Maluku serta Arupalaka. Ya, jadi rupanya setelah tahun 1660 Arupalaka gagal mengalahkan kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Maka pada tahun 1663 Belanda dibantu kembali oleh Arupalaka kembali melakukan perang terhadap kerajaan Goa. Dengan mengerahkan begitu banyak pasukan yang diangkut 21 kapal perang bertolak dari Batavia menuju kerajaan Goa pada bulan November 1966. Nah, jadi itu dulu tentang Sultan Hasanuddin. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang perang Makassar ya, tentang pecahnya perang Makassar. Nah, oke, sampai di sini perjumpaan kita dan nanti kita akan jumpa pada pertemuan yang